Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 12 MIPA? Saya harapkan kalian dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kalian sudah memasuki semester 2 di kelas 12 dan kita sudah masuk pertengahan ya. Nah, ini kalian sudah memasuki ujian praktek. Jadi perlu kalian ketahui untuk kelas 12 ini ada ujian prakteknya ya. Nah, mapel-mapel yang melaksanakan ujian praktek ada bahasa Inggris, ada agama, penjas, termasuk PKWU dan yang lain ya, dan yang lainnya. Untuk prakarya rekayasa kita akan membuat suatu aplikasi berbasis mobile yang kemarin pada saat kelas 11 juga sudah kita pelajari ya. Kemarin di kelas 11 kita juga sudah membuat suatu aplikasi sederhana, yaitu membuat aplikasi pemesanan tiket kereta api sederhana. Nah, di kelas 12 ini untuk ujian prakteknya kita akan membuat suatu aplikasi menggunakan sensor. Di materi ada suatu produk penerapan teknologi atau teknologi terapan yang menggunakan otomatisasi, dan otomatisasi itu hampir semua peralatan sekarang ini sudah menggunakan otomatisasi. Perlu kalian ketahui bahwa otomatisasi itu ada berbagai tingkatan ya. Ada otomatisasi yang hanya menggunakan mekanik biasa, ada yang menggunakan komponen elektronik, dan ada yang menggunakan software yang menggunakan software adalah tingkatan tertinggi otomatisasi ya. Kalau otomatisasi yang tingkat biasa itu menggunakan mekanik biasa ya, misalnya adalah otomatisasi pada lampu kulkas. Ketika kulkas dibuka, lampunya menyala. Nah, ini kan permainan saklar saja. Saklarnya digencet ya. Kalau digencet berarti mati, kalau dibuka saklarnya ke atas berarti menyala. Kemudian ada otomatisasi yang menggunakan elektronik. Ya, menggunakan elektronik. Ini contohnya misalnya lampu jalan raya itu menggunakan komponen LDR untuk mendeteksi kondisi gelap dan terang. Nah, sekarang kita akan membuat aplikasi sama, yaitu menggunakan Kodular atau app inventor yang sudah pernah kita pelajari untuk membuat atau mendeteksi suatu lokasi dan melihat mapnya atau petanya. Ya, langsung saja yang perlu kalian siapkan adalah koneksi internet, kemudian software browser ya, bisa menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla. Kemudian nanti untuk simulatornya silahkan kalian bisa install di HP kalian Companion ya. Companion kalian cari saja Companion di Google Play Store, kemudian diinstalkan, kemudian nanti tinggal di scan barcode-nya, nanti otomatis aplikasi akan masuk ke HP kalian ya, gitu ya. Oke, langsung saja ya. Kita ketikkan alamatnya atau bisa langsung di Google ketikkan Kodular ya, seperti ini. Ya, kemudian kita masuk Kodular Home. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, klik Create Apps ya. Ya, di
Di sini Pak Zainal sudah membuat aplikasinya. Nah, nanti aplikasinya kira-kira akan seperti ini ya. Ya. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Tapi saya akan membuat dari awal ini biar kalian tahu. Oke, langsung saja dari posisi seperti tadi ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita create apps. Saya ulangi. Nah, kemudian kalian pilih ini karena kita akan membuat aplikasi baru ya. Saya yakin karena kemarin sudah pernah membuat ya bisa ya. Ini barangkali saja lupa. Nah, kalian ketikkan nama projectnya ya, nama projectnya kalian tulis saja nama dan kelas ya. Misalnya adalah Agus 12 MIPA 1 gitu. Agus 12 MIPA 1, atau bisa disambungkan dengan nomor absen. Ingat, untuk nama project ini tidak boleh ada spasi. Kalaupun mau dikasih, ini pakainya underscore ya. Misalnya Agus 21, ini absennya, kemudian kelasnya ya seperti ini. Oke, kemudian klik next ya. Silakan kalian pilih sistem atau sistem operasi Android yang digunakan. Pilih yang jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah ya, supaya semua HP bisa. Misalnya kita menggunakan yang Android 7 ya, Android 7. Klik finish ya. Saja. Ya, oke, sekarang kita mulai dengan desain ya. Desain dulu. Ini screennya, titlenya kita ganti. Misalnya adalah cari lokasi. Titelnya mana? Ini ya. Titel ini. Oh, lokasi saat ini ya, ini contoh saja, kalian bisa kembangkan dengan nama yang lain ya. Yang kita butuhkan yang pertama adalah label ya, label judulnya ya. Oke, ini biar menyesuaikan lebar layar, widthnya kita atur fill parent ya. Kemudian biar di tengah, kita atur di screennya, klik screen, kemudian alignment horizontalnya kita atur yang center ya. Center ya, ini ya, labelnya juga diatur center ya, nanti akan di tengah. Kemudian teksnya bisa kita ganti, misalnya adalah lokasi saat ini dan peta atau map ya. Peta ya. Ini kita bisa percantik lagi pengaturan fontnya mungkin, atau dikasih warna ya. Ya. Oke. Klik ya. Nah, fontnya bisa kita besarkan ya. Misalnya adalah 17 ya. Fontnya ini juga bisa dikasih warna sendiri, misalnya biar kontras
kita kasih warna merah atau kuning dan seterusnya. Ini bisa kita perbesar lagi ya gitu. Selanjutnya kita buat sebuah tombol. Tombol ini kita gunakan nanti ketika kita akan mencari lokasi. Nah, kita klik tombol ini. Kita tulis di teksnya adalah cari lokasi. Kemudian ini jangan lupa dikasih nama ya, jangan menggunakan nama default yaitu button 1. Ya boleh saja sih kalau kita males memberi nama, nggak apa-apa. Tapi biasakan saja ini selalu dikasih nama supaya apa? Supaya ketika kita masuk ke blog ini pemanggilannya kita tidak lupa. Misalnya nanti ada 10 tombol, 15 tombol. Ini kalau namanya button 1, button 2, button 3 kan bingung. Tapi kalau ini button cari lokasi, oh ini tombol masuk, tombol keluar dan seterusnya, itu kan jadi lebih mudah. Jadi ini ganti namanya, misalnya adalah button cari log. Ini juga nggak boleh ada spasi ya, nggak boleh ada spasi. Kemudian untuk mencari lokasi ini biasanya ada titik koordinat suatu lokasi dari posisi bumi. Biasanya namanya adalah koordinat latitude dan longitude. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa browsing latitude apa, longitude apa itu di internet atau ditanyakan mungkin pada Bapak Ibu guru geografi. Ya, kita perlu pengaturan biar lebih bagus. Kita menggunakan horizontal alignment. Ya, horizontal alignment. Kita atur saja width-nya menjadi fill parent ini supaya bisa menyesuaikan lebar layar. Kemudian kita butuh label ya, label untuk mencatat koordinat latitude dan longitude-nya. Ini GPS-nya ya, GPS misalnya adalah lat. Nah, ini GPS lat. Oke, kemudian kita duplikat lagi, Nah, ini misalnya adalah nanti untuk longitude-nya. Nah, ini kita kasih 0 nanti biar ini awalnya adalah longitude-nya adalah 0. Ini long. Nah, ini 0. Ini nanti untuk menampung latitude. Oke, biar menyesuaikan lebar daripada layar kita atur semua width-nya menjadi fill parent. Ini juga fill parent, ini juga fill parent, ini juga fill parent. Ya, untuk membedakan kita bisa kasih warna ya, nah, fontnya juga bisa diatur. Nah, misalnya ini fontnya
merah atau yang lain lah, terserah. Ini misalnya adalah biru, biru. Ya. Oke. Jadi nanti koordinat latitude ini nanti ditaruh di sini. Kemudian untuk longitude-nya ditaruh di sini. Ya. Paham ya? Jadi begitu klik cari, maka koordinat latitude-nya masuk ke sini, longitude-nya masuk ke sini. Kemudian kita juga butuh peta ya. Nanti petanya kita taruh di bawahnya. Nah, kita atur dulu layoutnya ya. Nah, kita butuh ini space ya, space saja, dikasih space untuk biar tidak ini ya, biar ada jaraknya ya. Kita butuh vertical scroll ornament ya, untuk menempatkan nanti petanya biar bisa digeser-geser. Kita atur width-nya fill parent ini biar bisa menyesuaikan, kemudian height-nya juga fill parent ya. Nah, nanti bisa menyesuaikan lebar layarnya. Selanjutnya kita masukkan map-nya ya. Map-nya ada di mana? Kita masuk ke Google ya. Ini nih map ya. Kita taruh di sini nih. Nah, desainnya seperti itu. Tombolnya juga bisa kita kasih warna ya, biar full color, biar tampak cantik ya. Oke. Nah, warnanya kita juga bisa pertebal. Misalnya kita kasih font. Fontnya ini juga bisa diganti. Nah, begitu nanti dijalankan, kalau sudah dikasih program, dikasih blok, klik cari lokasi, nanti latitude-nya dicatat, longitude-nya dicatat, dan nanti ditampilkan di map-nya ya. Kira-kira programnya nanti jalannya akan seperti itu. Nah, untuk mempermudah nanti pemanggilan di blok ini, untuk latitude dan longitude-nya ini juga harus diganti ya namanya ya. Ini misalnya untuk latitude kita ganti labelnya, namanya misalnya latitude. Kemudian ini kita ganti menjadi label ya, maksudnya long. Oke. Sampai di sini paham ya. Selanjutnya kita masuk ke blok. Ya, ini kita masuk ke blok. Yang pertama kita akan menghapus semua tanda pada map. Biasanya kan kalau map di Google itu kan ada balon-balonnya ya, itu menandakan suatu tempat di map. Nah, pertama kita hapus dulu semuanya, kemudian baru kita menandai lokasi pada saat itu. Kalian ambil prosedurnya yaitu di sensor. Ini kita masukkan dulu komponen sensornya ya. Kita masuk klik sensor, kemudian kita ambil yang location sensor ya, lokasi sensor kita ambil, kita tarik ke sini. Ini masuk sini ya. Kita kembali lagi ke blok ya, kita ambil dari location sensor, kita ambil prosedur yang ini ya, location change ya, location change.
Oke. Kemudian kita masukkan perulangan menggunakan for. Dari dalam suatu pemrograman itu ada perulangan, mengerjakan tugas berkali-kali, mencari semuanya. Nah, ini pakainya for. Nah, kita masuk ke kontrol, kemudian kita cari yang ini ya, for each item in list. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita cari ini tujuannya adalah untuk mencari semua tanda ya, di Google Map. Dicari semuanya. Makanya di sini kita panggil call maps ya. Get all marker ID sini ya. Nah, ini perulangan dimulai dari awal sampai semua marker, semua penandaan ya. Dicari apanya? Yang pertama yaitu menghapus dulu ya, menghapus. Kita cari yang menghapus, remove. Kita cari Google Map yang remove. Add, remove, cari. Nah ini ya, nah ini remove marker ID. Kemudian menghapus semua penandaan. Selanjutnya kita akan mencari posisi yang terbaru berdasarkan ketika pergerakan HP itu bergerak, maka dia akan diambil koordinat latitude dan longitude-nya. Koordinat latitude dan longitude-nya. Nah ini ya, jadi kita pakai yang ini, move kamera. Jadi semua pergerakan HP kita ini akan dicatat koordinat latitude dan longitude-nya ya. Ini ngambil dari sini, kita tarik, ini latitude, kemudian ini longitude. Kemudian setelah koordinat titik latitude dan longitude-nya ketemu, zoomnya dibesarkan. Zoomnya dibesarkan. Besarnya berapa? Terserah kita ya. Terserah selera kalian. Misalnya di sini zoomnya 15. Ya. Nah, location sensor ini akan dijalankan pada saat aplikasi dijalankan. Begitu aplikasi dijalankan, dia akan mengeksekusi ini dulu. Dia akan mencari semua penanda yang ada di Google Map. Ya, ini dihapus. Ini pertama dihapus dulu semuanya. Kemudian dia akan mencari koordinat terbaru, lokasi terbaru pada saat itu. Mencari koordinat latitude-nya dan mencari koordinat longitude-nya. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan perintah pada buttonnya, button cari lokasi pada saat itu. Oke, ini ya, ini button cari log. Kita cari event yang pada saat klik ya. Jadi ketika button itu diklik, dia akan mengerjakan apa? Makanya kita menggunakan button cari lokasi klik ya.
Yang pertama adalah kita memasukkan koordinat latitude dan longitude-nya pada Google Map. Dan ini adalah koordinat latitude dan longitude terbaru lokasi saat itu. Ini kita ambil Google Map. Kamera ya. Nah, ini kita bisa ambil ini. Nah, ini sama. Ini kita bisa duplikat. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, tapi nggak pakai yang ini. Terus kita pakainya adalah yang dari sensor latitude dan longitude dari sensor. Sensor akan mendeteksi latitude dan longitude, koordinat latitude dan longitude pada saat itu lokasi terbaru. Kita bisa duplikat. Ini latitude-nya, longitude-nya. Nah, longitude-nya karena ini masih latitude, ini kita bisa ganti menjadi longitude. Kemudian berikutnya adalah kita akan memasukkan atau mencatat koordinat latitude dan longitude-nya di sini nih, biar masuk ke sini ya, di label lat dan label long. Ya, ketika diklik ini dimasukkan koordinat lat, ini koordinat long. Kita masuk, nah ini ya, lat, teks, nah, teksnya, nah ini ya, labelatnya diisi, nah, berarti latitude. Nah, ini bisa kita duplikat, nah, itu ya. Oke. Kemudian label longnya diisi juga. Ini ganti label long. Oke. Ini longitude-nya. Kemudian selanjutnya adalah kita juga bisa mendapatkan suatu alamat. Kalau ini kan cuma koordinat ya, koordinat, tapi sebenarnya alamatnya itu di mana sih? Nah, kita biar lebih lengkap kita tambahkan lagi, bawahnya ini ada alamatnya ya. Misalnya adalah kita kasih satu label lagi, kita kasih label lagi nih ya. Nah, di sini nih, nah, ini nanti diisi alamat ya, ini diisi untuk menaruh alamatnya. Nah, kita nggak usah kasih nulisnya jangan alamat, tapi proses cek lokasi. Nah, kita atur ininya, weight-nya, fill parent. Ya, kita kasih warnanya misalnya adalah ini. Nah, ini nanti akan digunakan untuk menaruh alamat ya, untuk menaruh alamat. Ini labelnya kita namain, misalnya adalah lab alamat lokasi tempat itu ya. Ya, oke. Kita masuk ke blok lagi. Kita duplikat untuk mengisi alamatnya. Nah, ini ya, lab alamat. Nah, sekarang udah muncul. Karena tadi komponennya sudah
suka. Oke, lab alamat. Lah, ininya adalah address. Address itu kan alamat ya. Nah, current address. Jadi nanti di label latitude diisi koordinat latitude, label longitude diisi koordinat longitude, kemudian label alamat diisi alamatnya pada saat itu. Kemudian selanjutnya adalah membuat penanda di Google Map atau di Maps-nya, yaitu posisi kita, yaitu dengan balon ya, biasanya balon ya, balon. Skripnya adalah kita masuk ke Maps, kemudian kita masukkan add marker atau penanda, add marker yang JSON ya, JSON string. Nah ini ya. Nah, kemudian kita buat skripnya. Ini skripnya. Nah, ini kita buat skrip ya. Kita siapkan. Di sini stringnya ada 9. Kita buat 9. Sudah ada klik. Nah, ini sudah ada 2, kurang 7 lagi, 1 2 3 4 5 6 7 ya, oke. Kemudian kita beri teks, kita duplikat ya, taruh bawahnya, kemudian ini adalah script JSON ya. JSON yaitu script Java untuk membuat marker atau penanda pada Google Map. Ini kurung kotak ya, kurung kotak. Kemudian ini kurung kurawal buka. Kemudian ini ini teks biasa, ini latitude misalnya, 2. Kemudian ini koma, ini selanjutnya adalah longitude atau LNG, titik 2. Kemudian ini penutup kurungnya, kurung kurawal dulu, kemudian kurung kotak. Nah, kemudian kita ambilkan latitude dan longitude-nya bisa dari sini, kita bisa duplikat, kita taruh di sini. Jadi kita memasukkan koordinat latitude dan longitude pada script JSON untuk nanti dibuatkan penanda lokasi pada saat itu. Kita bisa duplikat. Nah, ini latitude, ini long. Ya, oke, sampai di sini hampir selesai. Terus berikutnya adalah pengaturan zoom kontrolnya biar nanti balonnya
lebih besar dari balon yang lain ya, penandanya lebih besar lokasi saat itu daripada balon-balon atau penanda-penanda yang lain, maka kita gunakan perintah zoom ya. Masuk sini, enable zoom. Nah, ini ya, enable zoom control, kemudian enable-nya di Truca, Logic. Ya, oke. Nah, ini kira-kira script secara keseluruhan seperti ini. Nanti kalian bisa langsung praktekkan. Kemudian untuk mencobanya kalian bisa install dulu ya, Companion itu aplikasinya seperti ini ya, ini Companion. Kalian klik saja, kita klik saja ya, kita klik tes dulu. Nah, ini ya, oke. Nah, nanti akan muncul barcode-nya, kalian tinggal scan saja ya, scan saja di sini. Nah, ini, nah, nanti akan muncul scan seperti ini, kita scan. Nah, itu prosesnya. Selanjutnya nanti akan muncul aplikasinya di HP kalian. Sekarang kalian tinggal klik tombol cari lokasi. Ya, berhasil ya. Nah, berhasil ditemukan lokasinya. Alamatnya Jenderal Sudirman nomor 14 dan seterusnya. Nah, ini adalah posisi kita. Ini kalau dibesarkan, klik 2 kali, terus ini posisi kita ada di SMA Negeri 2. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Silakan anak-anakku, kalian bisa buat aplikasinya. Udah, nanti kalian buat video tutorial untuk membuktikan bahwa kalian itu membuat sendiri. Nanti Pak Zainal siapkan link untuk mengupload video tutorial yang sudah kalian buat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.